Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pemirsa, kali ini kita bahas mengenai si kecil serangga tapi berperan besar terhadap produksi kelapa sawit. Jadi Bapak Ibu sekalian, si kecil tersebut adalah serangga. Serangganya apa? Nah, kita ketahui seperti yang ada di belakang saya ini, serangganya pada makan tepung sari atau polen pada bunga jantan antesis. Ya, antesis itu yang siap mengawini, yang baunya harum. Nah, itu. Jadi pemirsa, dari sejarahnya kelapa sawit itu sekarang kalau Bapak Ibu nanam sudah tinggal enaknya saja. Karena apa? Serangga penyerbuk sudah ada kian, sehingga tinggal nanam varietas yang bagus, yang unggul bersertifikat. Selanjutnya untuk menjadi buah yang bagus sudah dikerjakan secara tidak langsung oleh serangga penyerbuk yang namanya Eladibius camerunicus salah satunya. Jadi pemirsa, itu kelapa sawit merupakan tanaman monoisius berumah satu, di mana bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam satu pohon, tetapi jarang matangnya bersamaan. Jadi perlu penyerbukan silang antar tanaman. Polennya dari tanaman yang sebelah sononya, bunga reseptifnya yang betina juga yang dari sini dikawini oleh tanaman-tanaman sebelahnya. Oleh karena itu membutuhkan vektor. Vektor yang pasif adalah angin. Nah, selama ini angin. Tetapi angin ini memberikan berapa persen terhadap penyerbukan? Yaitu sebesar sekitar 20%. Sehingga kalau alamiah tanpa serangga penyerbuk dulu, nah itu sekitar 20%. Itu yang terjadi. Kemudian ada faktor-faktor yang lain. Sehingga dulu sebelum tahun 83, nah, penyerbukan kelapa sawit dengan bantuan angin, dengan bantuan yang lain-lain itu yang jadi fruit setnya, buah-buah yang jadi karena diserbuki oleh serangga penyerbuk Eladibius hanya sekitar 39-40%. Oleh karena itu, ya waktu itu terus didatangkan serangga penyerbuk ini, Eladibius ini yang berasal dari Afrika sana, yang memang di alam sudah hidupnya secara ekologi bersama-sama dengan kelapa sawit. Nah itu. Oleh karena itu didatangkan ke Malaysia dulu, baru ke Indonesia. Setelah diuji dengan keputusan Menteri Pertanian tentunya sudah dilepas tahun 83 dan hasilnya yang kita peroleh yang sekarang ini. Nah, oleh karena itu banyak pemirsa yang belum tahu bagaimana kehidupannya sehingga justru kita matikan serangga kecil yang bermanfaat tadi. Mematikannya bagaimana? Ini ada berbagai macam cara yang karena ketidaktahuan kita. Satu, serangga penyerbu yang membantu penyerbukan ini ikut mati karena apa? Bapak Ibu menggunakan insektisida waktu mengendalikan ulat api, ulat kantong, ulat bulu disemprot dengan menggunakan insektisida karena ini serangga juga ikut mati. Gitu. Kemudian berikutnya ini yang perlu kami sampaikan, poin penting yang di sini adalah kalau membersihkan kebun kadang, nah kan di Bapak Ibu kan sering ada bekas bunga jantan yang sudah jatuh di situ. Padahal sering dibakar itu untuk menghilangkan nyamuk, apalagi yang memelihara sapi lembu untuk apa biar hangat.
Ini yang sering dibakar ini apa bunga jantan ini. Padahal di situ itulah tempat berkembang biaknya. Jadi Eladipius itu hanya berkembang biak di kelapa sawit. Enggak ada tempat lain, enggak ada. Datang cuma di kelapa sawit dan kelapa. Nah, selanjutnya di kelapa sawit itu dia makan polen dan sekaligus meletakkan telurnya ada di bunga jantan kelapa sawit. Nah, jika bunga jantan ini yang bapak ibu apa dibakar ya ikut mati karena ada larva, telur, semua dari situ. Sehingga inilah yang menyebabkan ini menjadi tempat berkembangnya dari serangga Eladipius. Sehingga jangan dibakar apa tadi bunga jantan itu tadi. Jadi kebetulan yang didatangkan itu waktu itu yang Cameronicus, Eladipius Cameronicus pemirsa. Sebetulnya di Afrika sana itu serangga penyerbu ini ada banyak gitu. Ada saya sebutkan yang pertama ya Eladipius Cameronicus, Kamerun ya kan, dari Kamerun. Jadi ini jelas dibandingkan yang lain-lain warnanya lebih gelap, lebih hitam. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Eladipius bilineatus. Nah, bilineatus, Eladipius spatulifer. Yang ketiga Eladipius subvitatus. Yang keempat, yang kelima Eladipius pilimarga. Kemudian Eladipius piliventris. Kemudian Eladipius plagiatus. Kemudian Eladipius singularis. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mempunyai pola corak beda-beda dari segi warna, dari segi ukuran, dan sebagainya. Tapi ini semua adalah secara tidak langsung membantu penyerbukan kelapa sawit. Nah, kemudian yang kita ngomong-ngomongkan tadi, kan ini ada jantan, ada betina. Bagaimana membedakan ciri-cirinya? Jadi yang pertama, kalau yang jantan itu badannya lebih besar, relatif lebih besar. Nah, kemudian yang betina itu mempunyai moncong. Ini karena Corculionidae ya, mempunyai moncong lebih panjang, lebih mengkeluk begini. Itu yang betina. Kalau yang jantan itu ada punuknya dan ada bulu-bulunya lebih banyak di punggungnya, sehingga akan membawa polen lebih banyak untuk yang jantan. Tetapi karena ukurannya lebih kecil, yang lincah masuk ke dalam yang betina. Jadi ya sama-sama diperlukan untuk penyerbukan. Jadi inilah serangga kecil yang bermanfaat bagi petani kelapa sawit secara tidak sengaja. Mari kita jaga bersama-sama dan jumlahnya harusnya kita tingkatkan. Jangan terbanggu karena kebakaran dan sebagainya. Ini aktifnya di jam 9 sampai 11, 8 sampai 11 lah itu mulai aktif dia bergerak. Dan dia pergi ke bunga jantan karena ada senyawanya namanya estragol. Nah, itu wanginya harum gitu. Dan di situ dia selain makan polen juga meletakkan telurnya. Kenapa pergi ke bunga betina? Karena juga di situ ada estragol, kemudian dia pergi ke situ secara tidak langsung tadi membawa polen. Selanjutnya terjadilah proses penyerbukan itu. Demikian pemirsa, mudah-mudahan kita bisa menjaga populasi Eladipius dengan cara melindungi tadi ya. Satu, jangan menggunakan insektisida kalau tidak terpaksa. Kedua, jangan membakar bunga jantan karena dia itu tempat hidupnya di situ. Tempat salah satu menyelesaikan siklus hidupnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.